seorang Dragon, sampai-sampai Dragonnya nggak notice kalau seandainya dia ada di sampingnya, persis di rumput dekat Purple Buff. Jujur aja ya, aku melihat permainan dari FDH ini, mereka main ke arah mind blowing. Kenapa? Dia mainnya mindset dari Malvinas Gaming yang memiliki komposisi traffic menurut aku cukup kuat. Tapi ini tidak bisa mereka mainkan di area mid atau late game. Gimana caranya? Kali ini akan bisa sustain menuju ke late game. Lihat dia udah punya satu buah corrosion sight yang mungkin akan membuat dia lebih kuat lagi nantinya. Dan Dragon ini lagi-lagi harus menjadi pilihan yang sangat-sangat diperhitungkan oleh para pemain dari tim Malvinas ini. Dinard, Duel Dragon, terlalu all in terhadap seorang Glue. Tapi ini apakah berhasil? Dan menurut aku terlalu sayang. Glue di all in di early game, ya kayaknya masih belum capable punya satu buah damage ya Profesor ya. Ya, kalau kita ngomongin soal bagaimana untuk burst down ke arah Glue juga membutuhkan sekali Faramis, makanya tadi Faramisnya berada di tempat yang sangat jauh dari Need My Help, makanya nggak bakal ada Ghostbuster untuk mendapatkan satu damage dari Dragonnya yang bahkan sampai sekarang Vengeance-nya pun belum digunakan. Iya, emang dari sejauh ini sih emang Glue-nya bakal menjadi pengganggu, benar-benar besar banget impact-nya sudah tadi kita lihat juga. Dan sejauh ini Turtle King muncul lagi by UBS Gold pastinya menandakan akan ada pertemuan antara kedua tim lagi-lagi dan lagi juga. Ya udah mulai muncul juga, tapi di sisi lain perpecahan dilakukan. Mencoba untuk mengambil Jinartnya terlebih dahulu supaya gak ada gangguan dari The Way of Dragon ya. Ini dia saatnya perperangan akan terjadi dan terus di source point. Dan lihat, no more Tables of Blade. Berhasil hilang begitu saja dengan satu buah Blaze Into ke arah belakang. Soul Crew mencoba untuk menutup, tapi lihat di sana tiba-tiba datang dengan satu buah karinya. Double Manipulation, dibalaskan kembali ke kanannya. Dan bahkan dua hilang. MDH Sport terlalu terburu-buru dengan keuntungan yang dia miliki di war yang pertama. Ternyata dia lupa kalau misalnya Malvinas Gaming juga masih punya power. Nominal Blaze-nya kali ini di cover langsung di belakang Freden dan tidak bisa dibendung, Nevin. Iya ya, ini power yang besar banget, tapi buat kalian yang pengen dapat power besar juga, kalian bisa dapetin diskon sampai dengan 90% dari Grab. Tinggal pakai promo yang ada di bawah sini atau langsung scan aja. Ya, Startle Slain by UBS Gold kali ini membuat Malvinas Gaming unggul 73 gold, Profesor. Dan bahkan ditambah dengan, tadi ada yang lihat nggak bahwa Joel Crew dan juga Hehe tiba-tiba hadir di area mid lane hanya untuk memberikan tekanan dan bahkan join team fight. Namun Hehe mencoba untuk mundur juga dan kayaknya masih mampu dan ditumbangkan oleh teman-teman dari Malvinas Gaming. Nggak ada yang bisa dilakukan lagi karena pasifnya pecah, berhasil membuat satu buah poin kill dari top lane. Dan tadi Hehe punya keputusan yang cukup tepat. Setidaknya dia melakukan clear. Dia mundur lagi ke belakang, dia dapetin satu buah gerobak. It's okay, no problem. Dan balik lagi, di sisi Malvinas Gaming, aku melihat mereka akan sangat bisa mengcover pergerakan dari seorang Kari. Lihat, bahkan dua player udah menuju ke arah top lane. Yang sulit banget untuk dibendung dan juga. Kalau misalnya Kari udah punya nanti Wind of Nature, atau mungkin dia main ke arah Thunderbolt, itu udah nggak bisa di-solo pick off sama seorang Joga loh. Emang dari awal nih Karinya harus banget dibantuin karena kita tahu sendiri Cloud di area late game itu bakal cukup berbahaya, apalagi dengan mobilitasnya yang sangat amat tinggi. Dan untuk saat ini spek yang tinggi juga buat kalian para gamers bisa dapatkan di Infinix Note 12 2023. Dan so far kita akan melihat Jenart yang harus langsung hilang dalam sekejap mata ketika pergi terlalu jauh, nampaknya memasuki ke dalam kandang yang dimiliki oleh 3 pemain Malvinas Gaming. Ingat, ini Kari. Dia nggak butuh item banyak, dia hanya butuh gimana caranya pasifnya nyala semua. Dan dari segi lapu-lapu atau chow sekalipun Profesor KB, dia mau coba nahan damage Kari itu impossible to think menurut gua. Apalagi dengan attack speed yang sangat tinggi dari Corrosion Sight yang udah jadi. Yeah. Mungkin item keduanya juga akan menuju kepada Demon Hunter Sword agar nantinya Jinot dan juga bagaimana The King ini tidak bisa lagi membendung damage yang begitu tinggi. Ya, mereka keuntungan yang dimiliki dari tim MDH kali ini udah dibalikan kembali oleh tim Malvinas Gaming. Dragon, kita tahu yang dari tadi memiliki keuntungan dia Aris depan dan dia untuk di pick off butuh banyak master skill. Dia menjadi posisi yang bagus, tapi lihat Dominic Blast masih melakukan satu, Reda bisa dikeluarkan, tapi lihat no time of late again. Real Mars Manipulation, kali ini dibuka untuk melakukan defensif, tapi lihat Cloud-nya nggak bisa masuk lebih dengan buru-buru. Dia nggak punya item, kalau dia masuk itu namanya satu Nevin, menyerahkan nyawa kepada sang ilahi. Berpasrah saja ya, tapi ini satu eliminasi yang penting, apalagi kali ini mereka bisa dapetin space juga di area bottom lane menuju ke arah seorang The King ya. Ada Steph juga datang di waktu yang sangat amat tepat membuat Malvinas Gaming mendapatkan keuntungan yang besar, Ranger Man. One last hit! Dan lihat, satu wave still survive di bottom lane dan bahkan para pemain dari tim MDH mereka gagal mendapatkan seorang Harley. Cuma butuh satu poin atau bahkan one last hit yang nggak berarti didapatkan. Tidak ada pertukaran di arah bottom lane.
King harus ditumbangkan. Dan sayang, seribu sayang, karena menurut aku pribadi, Eve ini adalah menjadi salah satu orang yang bisa melindungi Malvinas Gaming ketika teamfight nanti, Profesor dan juga Nevin. Ya, apalagi kalau misalkan kita melihat dari tadi ya, posisi dari seorang Harley benar-benar berada di belakang sekali. Walaupun sempat di zone out sama Gnar, tapi follow up damage-nya juga ini belum cukup untuk menumbangkan ke arah Harley yang kita tahu sendiri. Real World Manipulation itu memiliki shield absorb, jadi dia akan lebih lama lagi ketika mengeluarkan ultimate di waktu yang bersamaan bisa ofensif dan bisa defensif. Oh, lihat The King mencoba untuk ke arah belakang. Duel sedangkan terhadap seorang Lolita mencoba di follow up begitu saja sama Sophie. Tapi satu more point kill. Real World Manipulation. Dia masuk lead. Dan Faramis goes out of 5. Dan ini dia membalikan kembali keadaan yang dimiliki oleh seorang Maramis yang dimana Faramis menyelamatkan hari dari MDS Esport. Kalau tidak ada Faramis itu pasti instan point kill yang didapatkan oleh si Malvinas Gaming, Nevin. Iya, sebenarnya udah banyak banget damage yang bisa dikeluarkan oleh Malvinas Gaming, tapi ketika ada Faramis di sana, nyawanya dikali 2, itu ngebuat dari MDS bisa bertahan dengan HP yang benar-benar masih prima banget sejauh ini. Langsung kabur semuanya. Curang. Langsung kabur semuanya. Stacknya full langsung kabur. Bener banget, stacknya full kabur daripada nanti kena grab-grab ya. Ya, split, grab. Dan kalau bisa kita lihat, ini mereka mencoba mengarah ke arah satu buah wall. Tapi lihat, wave dragon telah dikeluarkan. Prince Pam harus mundur kali ini karena tidak boleh terlalu nafsu. Tapi lihat yang dilakukan terhadap para pemain dari tim MDS. Ada pecah dua tim fight yang terjadi dan bahkan mereka hanya bisa menukar satu untuk satu. Ternyata satu pun untuk satu pun tidak. Dan ini keuntungan yang sangat jelas di tangan dari Malvinas Gaming selama mereka masih bisa bermain dengan tempo yang standar. Retribution telah didapatkan. Free Retribution, free Lord for Malvinas Gaming. Iya, dengan terpecahnya tadi dua fight yang ada, itu juga ngebuat Dragonnya bisa lebih enak buat melakukan zoning out, membuat dari MDH juga nggak bisa berbuat banyak, tapi mereka tetap harus melakukan trade sejauh ini, karena outer turret kemungkinan besar akan berhasil diruntuhkan, at least ada pertukaran ke bagian bottom outer turret. Ya, konsep permainan dari Malvinas Gaming adalah bermain front to back atau bermain mengincar dari depan menuju ke arah belakang. Sementara kebalikannya MDH Esports, mereka punya Hehe. Mereka punya Cloud yang artinya mereka bisa melakukan backstep dari belakang. Sayangnya, target utama dari Joel Crew sebagai carry yang harusnya tanker seperti Jinard atau bahkan The King malah jadi Cloud yang begitu tipis dan begitu squishy untuk ditumbangkan. Ya, dan diingat, carry tidak bisa ditutup dengan satu buah Wind of Nature. Ingat itu. Gak peduli Wind of Nature, tapi lihat dari Jinard. Jangan terlalu depan, ingat karinya bakal menempel pergerakan dari seorang Harley. Bakal seperti tiba kembali, The Whales mereka telah dikeluarkan. Tidak bisa dibawa, Jinard bakal tumbang. Dan bakal kali siapa telah dikeluarkan for defensive. Mundur ke arah belakang, Faramis will save the day untuk tim MDH Esport. Tapi bukan itu problem utamanya. Gimana caranya mereka bisa mempertahankan base mereka dari super minion yang bergerak di tiga lane yang berbeda bersama dengan satu lot yang free di arah top lane. Iya, itu Cold Altar yang benar-benar on time banget, tapi ya benar masalah berikutnya yang paling besar adalah untuk mempertahankan base threat mereka yang tersisa karena Lordnya udah mulai masuk memberikan damage yang cukup besar juga membuat The King harus berada di bagian terdepan kali ini membuat satu benteng pertahanan yang begitu besar, tapi lihat damage dari serang karinya nggak bisa ditahankan Ranger Emas. Damage-nya nggak bisa dibendung. Joel Crew, Profesor KB dan juga Nevin, aku udah bilang sebelumnya, Cho, lapu-lapu, mungkin ini dua hero yang paling kuat di tangan dari MDH Esport itu nggak bakal bisa bendung sama saya dan itemnya. Silakan Profesor. Udah mau menuju ke arah Golden Staff sepertinya. Udah ada Wind of Nature juga untuk menahan Blazing Duet dari Hehe. Karena kita tahu sendiri dari tadi permainan Hehe mengincar ke arah belakang. Dua target dia, Harley dan juga Joel Crew. Tapi untuk sekarang udah menemukan jawabannya. Stilektet juga tetap ada di tangan dari Kari, seorang Joel Crew. Cuma yang paling nantinya akan menjadi malapetaka adalah ketika antara Steppy dan juga dari Dragon dan Prince Fran kalau misalkan dia sudah selesai dengan Blade Armor. Ini Hehe nggak bakal bisa punya target yang benar-benar optimal kalau mau main front to back. Karena itu Blade Armor akan sedikit menahan bagaimana pantulan damage fisikal yang dikeluarkan oleh Cloud. Oke, tapi kalau menurut aku pribadi, Profesor KB ya, mereka punya chance. Gimana caranya lapu-lapu ini menuju ke arah Eve? Gimana caranya lapu-lapu ini bisa mendulangi seorang Eve? Tapi lihat, Flicker dikeluarkan, Duel Trigger, di follow up damage dengan Nominal Blast bersama Real World Manipulation, fokus ke arah belakang dan bahkan Blessing to it. Kali ini nggak bisa berhasil melakukan impact yang cukup tinggi. Damage-nya tidak bisa masuk dengan maksimal. Dan bahkan mereka harus mundur ke arah belakang ketika Jinard instant point kill. Dan untungnya ditukar dengan Harley. All in terhadap Harley setidaknya menjadi poin yang cukup penting untuk para pemain dari tim MDH Esport. Iya sih, terlihat fokus utama mereka dari MDH terutama tadi menuju ke arah Eve-nya. Karena memang dari tadi kita ngelihat banyak banget pergerakan dari MDH yang harusnya bisa dilakukan itu dihalangin sama efek slow dari Eve-nya itu sendiri. Dan tercamp by UBS Gold sudah mulai terlihat kali ini untuk Lord-nya.
Alright, Dragon bakal coba untuk melakukan rotasi ke arah bawah. Mencoba untuk membuka vision yang dimiliki dari tim Malvinas Gaming. Sedangkan Jolku bersama dengan Prince Plane dia akan benar-benar cukup cepat untuk mendapatkan satu gol lotnya. Mungkin lotnya masih menit 12, tidak terlalu kuat untuk ditumbangkan. Dan lihat Joga ini menjadi salah satu orang yang bisa melakukan adu retribution contest. Oh, Cloud-nya tiba-tiba terpick off, tidak terlihat di dalam kamera. Tiba-tiba di arah mid lane dia terpick off begitu saja. Tim fight akan coba terjadi, Dragon membuka begitu saja. Tapi para pemain dari tim Malvinas Gaming mereka ingin lebih fokus untuk mendapatkan ward-nya. Memastikan kemenangan untuk tim mereka karena base-nya udah tidak punya pasif lagi. Tapi itu yang aku sempat sounding oleh seorang Nevin. Fredrin punya keuntungan. Tidak depending on power buff. Ini ngebuat dia punya power yang besar banget, sustainnya juga tinggi, tambah lagi ada sosok Dragon yang selalu siap juga di area terdepan. Meskipun kalau kita ngeliat dari line up emang ini banyak banget counter yang menuju ke arah Blue. Cuma dengan efek goldnya yang berbeda cukup jauh, ini nggak jadi masalah besar untuk Blue-nya sejauh ini. Iya, nggak terlalu meng-counter, apalagi ketika Dragonnya sudah selesai dengan Arena Shield. Jadi kayaknya Need My Help bukan menjadi sebuah ancaman tentunya bagi Blue. Mau di arah bottom lane, The King sudah mengeluarkan ultimate-nya. Dia lepas dari satu buah formasi Paramis yang telah menyelamatkan dirinya dari World Manipulation. Di arah bottom lane, mereka nggak bisa bertahan kembali. Joga untungnya telah menyelesaikan Lord di arah top lane. Keputusan yang tepat, 1 versus 1 dengan Lord. Karena setidaknya mereka tinggal mempertahankan dari Super Minion. Bukan mempertahankan dari Lord. Mereka tidak terpecah dalam 3 posisi yang berbeda. Dengan adanya seorang lapu-lapu tidak ada dan ditumbangkan oleh tim Malvinas Game. Ini menjadi keuntungan pribadi loh untuk seorang Harley. Tapi bukan jadi masalah besar juga sebenarnya untuk The King yang harus tumbang karena emang pertukarannya masih cukup worth it ya sudah tadi kita lihat. Dan kali ini Malvinas Gaming udah mulai mendekat dengan 1-16 yang pasang di sana mencoba untuk mendapatkan eliminasi lagi Ranger Mas. Oh my god, Nominal Plus with Flicker berhasil mendapatkan satu Paramis poin pentingnya. Jinar tidak bisa masuk lebih dalam lagi, damage terlalu besar dari seorang Kari. Bersama dengan lapu-lapu, Brave Factorsnya kali ini nggak membuat sama sekali impact. Tidak memberikan damage, sedangkan Malvinas Gaming fokus karena base turret di arah top lane dan di arah mid lane mereka nggak gentar untuk bisa menumbangkan base turret yang dimiliki dari tim MDH Esports. Ya, disiplin yang emang harus dilakukan ya sejauh ini karena ini ada di kondisi krusial. Balik lagi satu momentum aja bakal berpengaruh Ranger Mas. Alright, tim patah kembali akan terjadi. Cina akan coba dipecahkan. Flicker telah dikeluarkan. Love and the place! Kali ini berhasil mendapatkan satu momen kill dan mega kill didapatkan oleh seorang Kari. Ditawar dengan satu momen Flicker ke arah depan. Membuat Kari kali ini lebih strong dan ternyata ini akan menjadi salah satu defense yang paling buruk untuk MDH Esports. Ini bencana! 3 hilang, tersisa 2. Apakah ini mendapatkan mini untuk tim dari Malvinas Gaming? Oke, triple kill udah berhasil diamankan juga 2 pemain